DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah kabupaten. Rapat paripurna yang berlangsung Selasa 10 Mei dipimpin Ketua DPRD Sumarsono dengan agenda persetujuan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun anggaran 2021 dan perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung. Satu, penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Dua, persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 8 tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung. Adapun jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari ini sebanyak 36 anggota dari 50 anggota dewan. Untuk itu, forum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Paripurna DPRD Lampung Tengah dihadiri 36 anggota dari total 50 anggota DPRD yang ada di Kabupaten berjuluk Jurai Siwo. LKPJ merupakan pertanggungjawaban program kerja yang telah berjalan selama periode tahun sebelumnya. Penyampaian LKPJ merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Selasa tanggal 10 Mei 2022, rapat ke-15, masa sidang ketiga, tahun sidang 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Serta rapat paripurna dengan diri yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin.
DPRD mengevaluasi kinerja kepala daerah antara lain berkenaan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun anggaran 2021. Ketua Pansus LKPJ Lambok Nainggolan mengapresiasi kinerja sejumlah pihak yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya roda pemerintahan di Lampung Tengah. Pansus menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi terkait LKPJ tahun 2021. DPRD mendorong pemerintah mengoptimalkan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Sejumlah koreksi juga disampaikan terkait pos anggaran di masa pandemi COVID-19. Pemerintah diminta selektif menetapkan program pembangunan skala prioritas yang pro-rakyat dan sesuai dengan situasi saat ini. Pemerintah juga diharapkan dapat menggali PAD secara mandiri. Sidang paripurna yang terhormat. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, saya selaku mewakili panitia khusus laporan keterangan bertanggung jawab Bupati LKPJ mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati Lampung Tengah yang telah menyampaikan nota pengajuan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna tanggal 28 Maret 2022. 2. Kepada tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah aktif berperan serta dalam pembahasan bersama panitia khusus LKPJ, memberi saran dan masukan serta alternatif pendapat. 3. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang telah memfasilitasi rangkaian pembahasan pansus LKPJ. 4. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan pers dan seluruh warga masyarakat atas atensi yang diberikan sehingga dapat memperkaya pembahasan panitia khusus. Hadirin sidang paripurna yang terhormat. Setelah kami melakukan pembahasan dan pengkajian LKPJ Bupati Lampung Tengah, maka kami akan menyampaikan catatan-catatan kritis dan rekomendasi DPRD dengan harapan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah ke depan akan menjadi lebih baik. Pak, saya agak berangkat sekolah Pak yuk. Yuk, nanti ya. Oh, waalaikumsalam. Petani itu juga keren sekarang, nggak cuma pakai camping atau yang predikat melekat itu kotor-kotoran lah. Teman-teman saya yang tinggal di desa bantuin orang tuanya di sawah, mungkin ada yang masih malu dan lain sebagainya. Menurut saya nggak perlu gitu. Tepat pukul 3 pagi, saya bersama tim sampai di Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Udara yang dingin dan suasana yang masih gelap. Saya akan mengunjungi suatu peristiwa tradisi yang sering dilakukan di Kabupaten Lampung Barat ini, yaitu Bediom. Bediom merupakan budaya dan adat istiadat masyarakat Lampung Barat yang akan pindah rumah, baik itu rumah yang baru dibangun atau rumah yang telah lama berdiri, dan akan ditempati oleh penghuni yang baru. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di 20 Minute Moment Sigar TV. Saat ini banyak masyarakat yang mengandrungi tren merawat tanaman hias. Tapis di zaman sekarang bisa dipakai dalam banyak hal.
Menikmati resort atau cottage berbentuk rumah panggung tak perlu jauh-jauh ke Raja Empat atau Derawan. Saat ini sumber penerimaan anggaran pendapatan daerah masih bergantung transfer pemerintah pusat. Pansus merekomendasikan pengembangan jenis usaha perusahaan daerah untuk meningkatkan PAD. Panitia khusus LKPJ juga meminta pemerintah daerah mempertimbangkan situasi iklim usaha di Lampung Tengah. Diharapkan Pemkab dapat menggali potensi destinasi wisata berbasis alam maupun budaya sehingga perekonomian warga dapat lebih bergeliat. OPD diminta mengurangi kebocoran pendapatan dengan mengoptimalkan sistem pengawasan yang baik. Potensi menerima pajak daerah baik melalui sektor pajak maupun retribusi daerah harus terus digenjot. Penyusunan anggaran kegiatan juga harus dijalankan optimal dan sesuai target. Pansus juga menyinggung serapan kegiatan dinas kesehatan dan rumah sakit yang hanya mencapai 50%. Selain itu, pemerintah diminta secepatnya meningkatkan mutu pendidikan akibat dampak pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Kedepan, DPRD meminta penggunaan PAD harus menyasar langsung ke masyarakat. Ada beberapa OPD yang kegiatannya mengalami pembintangan dan refocusing. Pansus mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh eksekutif dengan adanya pembintangan di beberapa kegiatan untuk menyelamatkan keuangan Kabupaten Lampung Tengah. Namun sisi lain, untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat yang bermanfaat untuk masyarakat jangan dibintangi, seperti kegiatan di dinas pengairan. Untuk itu maka Pansus merekomendasikan agar OPD dalam menyusun anggaran dan kegiatan lebih cermat sehingga target pelaksanaan kegiatan dapat terrealisasi secara optimal. Contoh di dinas kesehatan dan rumah sakit ada kegiatan yang serapannya hanya di bawah 50%. 2. Memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat dan mengurangi belanja administrasi perkantoran. 3. Pengelolaan belanja secara transparan dan akuntabel. 3. Bidang pendidikan. Pansus merekomendasikan terkait rekomendasi Pansus LKPJ tahun lalu, yaitu mendorong berdirinya perguruan tinggi di Kabupaten Lampung Tengah belum terrealisasi. Untuk itu agar pemerintah daerah segera menindaklanjutinya. 2. Dinas Pendidikan melakukan pengawasan melekat pada pengawas yang ada di UPTD. 3. Dinas Pendidikan memperhatikan dan mencari solusi dapat belajar daring selama pandemi yang mengakibatkan menurunnya kualitas mutu pengetahuan siswa. 4. Bidang kesehatan. Pansus merekomendasikan 1. Agar pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi Pansus LKPJ tahun lalu. 2. Meningkatkan daya saing RSUD Demang Sekolah Raya dengan meningkatkan pelayanan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien maupun pengunjung RSUD Demang Surabaya. 3. Perlu program, kegiatan, dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran perilaku kesehatan masyarakat. 5. Bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Pansus merekomendasikan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah, khususnya wilayah timur. 2. Pengaktifan kantor mantri untuk percepatan dalam penanganan jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah. 3. Komposit jalan licin yang sudah lama. 4.
Penentuan program perbaikan jalan disarankan melalui skala prioritas jalan yang rusak. 5. Prioritas pemerataan pembangunan. 6. Bidang pengairan. Pansus merekomendasikan 1. Agar Dinas Pengairan mengawal pembangunan umum di beberapa kampung, khususnya Kampung Payung-Rejo, agar bisa terrealisasi. 2. Monitoring dan pengawasan terkait pekerjaan sumur bor yang kedalamannya tidak sesuai dengan spesifikasi. 3. Anggaran kegiatan untuk mengatasi sedimen saluran irigasi jangan dikurangi atau dihilangkan agar fungsi saluran tersier bisa terrealisasi secara maksimal. 7. Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat meningkatkan anggaran untuk rumah layak huni atau bedah rumah dan anggota dewan diikutsertakan dalam penentuan lokasi bedah rumah. 8. Bidang ketahanan pangan. Pansus merekomendasikan 1. Peningkatan pengetahuan penyuluh pertanian dalam hal pembinaan petani lahan basah dan lahan kering. 2. Agar Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai kesamaan data hasil produksi pertanian dengan BPS sehingga ada kesamaan data hasil produksi setiap tahun. 9. Bidang sosial. Pansus merekomendasikan 1. Menambah anggaran untuk kegiatan gerakan door-to-door, verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau gedor DTSK untuk update atau pemutahiran data penerima bantuan. 2. Agar operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG dari ASN agar tidak selalu berganti-ganti saat pergantian kepala kampung. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di 20 Minute Moment Sigar TV. Saat ini banyak masyarakat yang mengandrungi tren merawat tanaman hias. Tapis di zaman sekarang bisa dipakai dalam banyak hal. Menikmati resort atau cottage berbentuk rumah panggung tak perlu jauh-jauh ke Raja Ampat atau Derawan. Petani itu juga keren sekarang, nggak cuma pakai camping atau yang predikat melekat itu kotor-kotoran lah. Teman-teman saya yang tinggal di desa bantuin orang tuanya di sawah, mungkin ada yang masih malu dan lain sebagainya. Menurut saya nggak perlu gitu. Pak, saya agak berangkat sekolah Pak yuk. Yuk, nanti ya. Oh, waalaikumsalam.
Pemerintah daerah berjanji mengakomodasi dan mengklasifikasi berbagai usaha daerah yang dapat menambah sumber penerimaan daerah. Pemerintah saat ini terus berupaya menggenjot peningkatan PAD dengan memaksimalkan potensi pendapatan sejumlah sektor. Pemulihan ekonomi menjadi target untuk meningkatkan PAD Kabupaten Lampung Tengah. Rekomendasi terkait peningkatan PAD dari sektor wisata menjadi atensi yang secepatnya akan ditindaklanjuti pemerintah. Dinas terkait akan gencar melakukan sosialisasi dan pengembangan potensi wisata berbasis alam dan budaya yang ada di Lampung Tengah. Program Merdeka Belajar akan terus dioptimalkan sesuai arahan Kemendikbud Ristek dan Teknologi. Anggota legislatif juga memberikan tanggapan terkait perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung. Hal ini disampaikan anggota DPRD KD Asian Nafiri. Politisi PDI Perjuangan itu memberi catatan terkait penggunaan kata yang kurang tepat dalam naskah perubahan Perda. Dia mengusulkan perbaikan terkait penamaan kata desa yang seharusnya menggunakan kata kampung, sesuai sebutan wilayah di Lampung Tengah. Garis miring atau, jadi cukup dengan kata-kata atau saja. Lalu yang kedua, dalam 3A pasal 2 ayat 2, di sini disebutkan pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara elektronik dilakukan secara bertahap. Menurut saya, ayat 2 ini dihapus saja, karena ini nanti akan menjadi perdebatan di saat kita sudah mempunyai anggaran pemilihan kepala kampung, ya, ini harus bertahap nantinya. Ayat ini menyatakan pemilihan kepala kampung secara elektronik ini tidak boleh serentak, harus bertahap. Karena di ayat 1-nya sudah dijelaskan pemilihan kepala kampung dapat dilaksanakan secara elektronik atau manual. Jadi ayat 2 ini sudah nggak usah merancukan lagi di ayat 1-nya. Hal serupa juga disampaikan anggota DPRD Mukadam. Politisi Partai Gerindra ini memberi catatan terkait isi naskah Perda Pilkamkam yang dinilai ambigu. Mukadam meminta tim pembentukan peraturan daerah melakukan revisi penggunaan kata yang ada di poin pemilihan langsung dan elektronik. Mukadam menggarisbawahi pemakaian kata yang menurutnya janggal. Menurutnya, pemilihan kata dan seharusnya diganti dengan kata atau. Tagamus, pesisir barat, Rensio namanya Perempuan. Kalau di Lampung Tengah namanya kampung. Terkait masalah Perda, rancangan Perda, saya juga baru dapatkan beberapa menit setelah saya masuk. Ini masih terdapat dengan nama desa. Seharusnya ketika kita tetapkan menjadi kampung, seharusnya ini menjadi suatu hal yang mengikat, yang harus dipakai namanya kampung. Kenapa? Dalam beberapa pasal setelah saya lihat, itu masih terdapat namanya desa. Itu pertama koreksi dan fraksi Gerindra. Yang kedua, terkait masalah penambahan pasal 3A ayat 1 tentang pemilihan kepala kampung dapat dilakukan secara elektronik dan atau manual. Ini kalimatnya sangat janggal dalam bahasa hukum. Kenapa? Kalau dan berarti kan elektronik dan manual itu bisa dilakukan tidak terdapat. Seharusnya kalimat dan atau garis miring itu dihilangkan. Dilakukan secara elektronik atau manual. Jadi lagi-lagi tergantung kepada beban APBD kita dan beban ABK kita. Yang ketiga adalah terkait masalah pasal 5 ayat 3 huruf C unsur terkait lainnya. Dan ini harusnya ditambah dalam pasal huruf D. Seharusnya unsur terkait lainnya akan diatur lebih lanjut melalui Perbu. Karena kalau misalnya unsur terkait lainnya ini masih, karena ini aturan yang harus sudah buat, nah harus dijelaskan dalam Perbu. Nah ini jadi koreksi fraksi Gerindra sebelum kita tetapkan terkait masalah draft Perda tentang perubahan pemilihan kepala kampung tahun 2022 ini, saudara pimpinan. Karena ini menyangkut ketika ini sudah ditetapkan, ini akan mengikat. Makanya saya bilang ada beberapa pasal masih menggunakan nama desa, sedangkan kita sepakat di Kabupaten Lampung Tengah kita menggunakan bahasa kampung. Ini nggak tahu apakah ini copy paste atau tidak, masuk tiba-tiba masuk di sini.
Yang kedua terkait masalah dan atau garis miring ini. Nah, ini perlu ada perbaikan. Seharusnya atau dapat digunakan secara elektronik atau manual. Tim redaksi Sigar TV.